kasih Mas Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semangat pagi ya semuanya. Izin nih mendahului pembicara yang lain. Mungkin secara konten jadi agak loncat-loncat, tapi saya nanti coba sampaikan, melanjutkan apa yang tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Bu Devi pada saat laporan, dan juga tadi menyambung apa yang tadi Pak Agus juga sudah sampaikan. Jadi kenapa di sini CCO juga turut andil dalam bagaimana menyusun pedoman sistem manajemen lingkungan gitu ya, spesifik karena di sesi kedua yang keselamatan konstruksi mungkin itu di Pak George di EPL. Jadi di CCU sendiri ini tadi disampaikan bahwa ada salah satu fungsinya yang menjadi tanggung jawab kami adalah mengenai penyusunan laporan keberlanjutan yang memang diwajibkan untuk Jasa Marga sebagai perusahaan terbuka. Jadi mungkin lanjut. Ya. Intinya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan kepada para stakeholder kita apa sih strategi keberlanjutan Jasa Marga yang memang juga ada beberapa prinsip di dalamnya, aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, ini tidak bisa disusun sendiri oleh tim CCO yang tadi juga disampaikan oleh Pak Agus mengenai call to action, salah satunya adalah kolaborasi. Jadi memang tidak mungkin kita sendirian nih menyusun ini, karena ini semua materi-materi berharganya, data-data berharganya ada di Bapak Ibu semua gitu ya, mengenai apa saja sih yang sudah kita lakukan di Jasa Marga Group gitu. Khususnya mungkin kalau dari sisi ekonomi itu lebih ke highlight kinerja kesehatan keuangannya Jasa Marga. Dari sisi lingkungan juga yang tadi disampaikan apa saja sih yang kita lakukan juga concern terhadap aspek-aspek lingkungan, dan sosial itu tidak hanya ke masyarakat tapi juga bagi karyawan gitu. Jadi semua aspek fungsi juga termasuk mendukung keberhasilan bagaimana kita menyusun apa yang telah kita lakukan untuk kita sampaikan kepada stakeholder kita. Mungkin lanjut. Nah, yang tadi disampaikan, di sini saya highlight kembali mengenai kenapa kita harus mengikuti peraturan OJK. Memang dari satu sisi adalah comply, dan ini juga untuk menunjukkan kepada para investor, karena kita perusahaan terbuka, bahwa Jasa Marga juga menerapkan sistem keuangan keberlanjutan. Jadi ini juga menjadi salah satu bukti dan upaya untuk kita bisa menjaga kesehatan perusahaan dan juga menyampaikan aspek kebertumbuhannya perusahaan dan juga keberlanjutannya gitu. Ini menjadi concern yang penting sekarang buat investor maupun juga stakeholder. Karena memang ini sudah mulai menyerempet ke prinsip ESG. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui ya, ESG itu adalah Environment, Social, and Governance. Itu juga menjadi concern para investor nih gitu, dan juga para stakeholder bagaimana melihat dijadikan salah satu indikator perusahaan investment untuk bisa berinvestasi gitu ke perusahaan yang dituju. Oke, lanjut. Nah, tujuan lainnya adalah yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Devi dan Pak Agus. Outputnya salah satunya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan laporan keberlanjutan. Tidak hanya sebagai salah satu checklist bahwa kita sudah comply, tapi tadi itu juga untuk menyampaikan apa yang telah kita lakukan gitu. Walaupun kita pahami datanya ini bertebaran gitu ya. Kadang kita juga tidak sadari apa sih yang sudah kita lakukan ini apakah termasuk atau tidak gitu. Ini yang mungkin kita harus sama-sama berkolaborasi untuk bisa mengidentifikasi atau kita mencatat apa yang kita lakukan ini sesuai dengan indeks-indeks atau kriteria yang memang diatur dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Jadi di dalam laporan keberlanjutan ini nanti ada kinerja ekonomi, ada kinerja lingkungan hidup, kinerja sosial. Kinerja sosialnya juga tadi tidak hanya apa yang kita berikan ke masyarakat, tapi juga bagaimana kita memanage karyawan kita sendiri gitu. Dan ini juga yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyampaikan tanggung jawab pengembangan produk gitu. Jadi bagaimana kita berinovasi, mengembangkan produk kita, khususnya mungkin karena core bisnisnya kita adalah jalan tol. Jadi bagaimana nanti mungkin Pak George juga akan menyampaikan bagaimana kita menjaga kualitas jalan itu sendiri maupun keselamatan konstruksinya dalam tahap proses membangun jalannya itu sendiri gitu ya. Terus juga dari sisi pelanggan itu juga tadi disampaikan ada kepuasan gitu. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan apa sih pelayanan-pelayanan yang kita berikan itu juga bisa kita sampaikan di laporan keberlanjutan. Mungkin lanjut.
Ya, ini salah satu hal yang bisa kita sampaikan menjadi salah satu kinerja lingkungan hidup. Nanti materinya Bapak Ibu juga punten bisa baca lebih lanjut. Salah satu di dalamnya memang bagaimana analisa mengenai dampak lingkungannya yang memang sudah biasa dilakukan menjadi salah satu standar yang memang kita lakukan. Lanjut. Nah, ini ada beberapa poin yang mungkin nanti kita harus baca seksama sih ya Bapak Ibu satu-satu. Sampai kayak penggunaan air gitu ya. Mungkin nanti di Bapak Ibu di BUJT maupun di service provider bisa cek juga gitu ya datanya ini apakah ada atau datanya misalkan baru mau disusun, nggak masalah karena kita posisinya sama-sama nih untuk bisa memulai semakin melengkapi data tersebut. Karena yang tadi Pak Gus sampaikan juga di luar ekspektasinya makin tinggi nih, bagaimana kita bisa menyusun data dan menyampaikan data tersebut dari apa biaya lingkungan hidupnya, bagaimana kita mematuhi ketentuannya, sampai ada material yang ramah lingkungan gitu. Jadi ada beberapa indikator atau sertifikasi yang memang perlu kita penuhi. Sampai efisiensi energi, penggunaan air gitu ya, sampai pengelolaan emisi limbah dan juga pengaduan terhadap lingkungan hidup tersebut. Jadi ini ada beberapa indikator yang nanti mungkin di Direksi Jasa Marga juga sudah mengeluarkan SK tim penyusunan annual report dan sustainability report kemarin sudah ditandatangani direksi. Jadi mungkin berkenan nanti Bapak Ibu dan timnya sudah tergabung menjadi bagian yang akan kita sama-sama susun untuk laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tahun buku 2002 ini. Lanjut. Nah, ini mungkin di laporan keberlanjutan itu ada JRI. JRI itu adalah Global Reporting Initiative yang memang menjadi patokan ya bagaimana kita menyusun laporan keberlanjutan. Itu juga isinya sama, kurang lebih ada kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, kinerja sosial, bagaimana perusahaan menyusun strategi keberlanjutan sampai implementasinya seperti apa. Ini jadi kita susun dan kita cek satu-satu indikatornya mana yang memang sudah kita penuhi gitu ya. Lanjut. Nah, ini juga salah satunya usulan yang nanti akan bisa menjadi indikator kinerja lingkungan. Nanti mungkin perlu bantuan Bapak Ibu semua, bagaimana kita bisa menggali tadi ya data-data berharga yang kita punya mengenai biaya pencegahan lingkungan, apakah ada biaya sertifikasi produknya, apakah ada biaya studinya, dan juga biaya terhadap kepatuhan lingkungan, bagaimana proses mengurus AMDAL-nya, pengukuran emisinya itu juga perlu dicatat dan disampaikan. Terus juga ada biaya kegagalan internal lingkungan, itu pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Terus juga biaya kegagalan eksternal lingkungan. Jadi bagaimana Bapak Ibu mungkin di Badan Usaha Jalan Tol ya, ada biaya-biaya yang keluar bagaimana menyelesaikan sengketa atau gugatan hukum itu juga bisa dikategorikan sebagai biaya kegagalan eksternal lingkungan. Lanjut. Nah, ini contoh tabel yang nanti bisa kita gunakan sebagai penyajian data biaya lingkungannya. Jadi dilihat dari aktivitasnya apa, terus juga nanti di tahun berjalan tersebut rencananya berapa dan realisasinya berapa. Nanti juga bisa disampaikan cakupan penggunaan biayanya itu untuk apa saja. Jadi ini sebagai salah satu contoh tabel yang nanti kita usulkan, mungkin sambil berjalan kalaupun ada masukan nanti bisa kita sesuaikan. Lanjut. Nah, ini usul untuk indikator kinerja lingkungan hidup. Jadi contohnya adalah sertifikasi ramah lingkungan gitu ya. Jadi nanti perlu nih ada beberapa informasi yang memang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi ini. Ada jenis material yang digunakan, terus rujukannya apa, bagaimana material itu bisa dikategorikan sebagai ramah lingkungan, terus juga secara penjelasan metodologinya, menghitungnya itu seperti apa, sampai juga berapa volume dan persentase penggunaan material tersebut gitu. Jadi nanti kita bisa mulai menyusun data ini mulai dari 2 pertanyaan ini ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana memastikan material yang digunakan sudah ramah lingkungan dan juga material apa saja yang bisa mendapat sertifikasi. Nah, mungkin kita tadi itu ya kadang suka nggak ngeh nih dalam bagaimana kita berbisnis, ada material-material yang memang sudah kita lakukan dan sebenarnya bisa kita upgrade, kita
buatkan sertifikasi ramah lingkungannya. Lanjut. Nah, ini sebagai salah satu contoh prosesnya memastikan material yang digunakan itu jadi dengan pihak ketiga memberikan assurance terkait ramah lingkungannya gitu. Jadi ini usulan, tapi disampaikan ini nggak mandatori gitu karena memang tidak dituliskan menjadi suatu kewajiban, tapi akan lebih baik dan memberikan nilai tambah ketika sudah kita lakukan itu kita sampaikan gitu. Dan ketika Bapak Ibu merasa bahwa di ruas tolnya masing-masing gitu atau merasa ini sudah bisa nih kita maju untuk disertifikasi, sampaikan ke kami, nanti kita bantu untuk bisa menjadi nilai tambah juga baik ruas jalan tol tersebut maupun jasa marga. Lanjut. Nah, ini contoh sertifikasi pihak ketiganya. Memang ini kebanyakan semuanya di luar Indonesia gitu ya. Bagaimana kita mencoba mensertifikasi material-materialnya mulai dari kayu dan olahannya gitu ya. Ini ada beberapa organisasi yang mengeluarkan sertifikasi, ini juga bisa menjadi acuan untuk bisa kita pelajari sama-sama. Lanjut. Nah, ini juga contoh tabel data kuantitatif sertifikasinya. Misalkan ada contoh mau ambil sertifikasi apa, kita harus cek juga cakupan kegunaannya gitu ya. Jadi dimulai dari kita balik gitu ya Bapak Ibu dalam implementasinya. Tidak bagaimana kita melihat tujuannya, kita misalkan mau dapat sertifikasinya apa gitu ya, tapi lebih ke apa sih yang sudah kita punya gitu, data apa yang kita punya, kalau itu bisa disertifikasi kita coba proses gitu. Jadi memang agak berat karena banyak data sekali yang perlu dilakukan dan harus dilihat historical datanya juga gitu ya, bagaimana data-data tersebut itu bisa dianalisis trennya. Ini contohnya ya, kita lanjut juga. Nah, kaitannya dengan laporan keberlanjutan, ini juga sesuai dengan prinsip SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pertumbuhan berkelanjutan yang juga memang menjadi concern dari Kementerian BUMN gitu ya. Bagaimana kami dievaluasi, dihitung gitu ya secara berkala bagaimana pencapaiannya gitu. Dan ini juga ada di pilar pembangunan lingkungan karena di Kementerian BUMN sendiri sudah menyampaikan ada 3 area yang difokuskan, itu lingkungan, pendidikan, dan UMKM gitu. Jadi ini yang juga menjadi fokus kami di Jasa Marga, di kita semua di Jasa Marga Group untuk bisa meng-highlight 3 area ini. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi di UMKM sudah pasti bagaimana kita bisa membina mitra binaan dan juga kita di CECO juga sudah diskusi panjang lebar dengan teman-teman di JMRB bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dari mitra binaan itu sendiri, pembinaannya, dan juga dikaitkannya dengan di rest area. Itu juga akan menjadi salah satu produk unggulan di Jasa Marga. Kalau dari sisi lingkungan, nah ini nanti kaitannya buat Bapak Ibu di Badan Usaha Jalan Tol. Jadi nanti sesuai arahan Pak Dir HCT juga selaku pembina TJSL, ke depan kita akan lakukan social mapping ya Bapak Ibu. Jadi kita akan minta masukan khususnya highlight untuk ruas-ruas jalan tol yang sedang konstruksi. Nanti kita akan mapping sama-sama kebutuhannya apa nih untuk di masyarakat sekitar yang bisa kita berikan sebagai bagian dari program TJSL gitu. Jadi nanti ini semua terkait gitu ya Bapak Ibu. Mungkin lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh program CSR terkait lingkungan. Yang pertama, bagaimana kita menanam pohon di sekitar atau koridor jalan tol. Ini sudah biasa kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita bisa sama-sama konsisten mencatat datanya gitu. Apa saja yang sudah kita tanam, berapa pohon, di lokasi mana gitu. Itu jenis pohonnya apa. Itu yang perlu kita sama-sama catat secara berkala dan penambahannya seperti apa. Dan memang juga ada beberapa jenis pohon yang diusulkan gitu ya, memang sesuai dengan karakteristik jalan tol. Lanjut, ini yang terakhir terkait pengelolaan sampah. Jadi pengelolaan sampah ini menjadi masalah klasik ya Bapak Ibu untuk
prinsip lingkungan. Jadi kalau nanti kita bisa sama-sama duduk bareng juga, apa khususnya buat Badan Usaha Jalan Tol dan teman-teman di rest area, ya Pak Bayu, nanti kita bisa duduk bareng bagaimana ini juga menjadi bagian dari program TJSL gitu ya. Bagaimana kita mengelola dari sampah tersebut. Lanjut, apa ini udah slide terakhir ya? Oh, ini salah satu contohnya apa yang sudah kita lakukan, bagaimana mengelola sampah. Nanti memang ada dua kategori ya Bapak Ibu. Nanti mungkin saya juga butuh masukan dari Bapak Ibu untuk yang proyek yang yang sedang masih masa konstruksi dan juga ruas jalan tol yang sudah beroperasi. Mungkin fokusnya berbeda nih. Apa yang bisa kita support untuk bisa juga memastikan keberlanjutan ruas jalan tol itu, tapi itu juga merupakan bagian dari bagaimana kita memberikan kembali kepada masyarakat melalui program TJSL. Saya rasa demikian, ini kayaknya slide terakhir ya. Ya, saya rasa demikian. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan untuk diskusi kita ke depan. Mohon maaf mendahului narasumber lainnya, harusnya Bu Devi dulu yang menyampaikan apa sih pedoman sistem manajemen lingkungan dan juga keselamatan konstruksi. Tapi ini saya sampaikan nanti mungkin terpisah. Akan kami undang kembali ya Bapak Ibu untuk kita bisa sama-sama diskusi mengenai penyusunan laporan keberlanjutan, dan untuk khusus Bapak Ibu yang di Badan Usaha Jalan Tol yang masih ada konstruksi, nanti mungkin dalam waktu dekat akan saya hubungi kembali untuk kita bisa sama-sama melakukan social mapping apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat di sekitar ruas tol tersebut.